Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa 8 Februari 2022. Mengawali kehidupan kita pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Pujian syukur kami angkat kepadamu Bapa di sorga pada saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas kasih Tuhan, berkat Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan mengawali akan kehidupan kami pada saat ini. Kami rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, ya Allah kami, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari pertama Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pertama Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu kriteria. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Pilpres baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Tetapi konstelasi politik di Indonesia saat ini mulai memanas. Banyak tokoh yang harus berusaha mencari simpati rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang akan memilih secara langsung.
dalam memilih, tentu masing-masing punya kriteria tertentu, seperti harus bersih dari kasus politik, harus mengerti Pancasila, harus merakyat, dan sebagainya. Demikian pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan mengenai kriteria atau syarat menjadi penilik jemaat dan diaken. Syarat tersebut bertujuan untuk mengarahkan calon yang akan dipilih agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memberikan jabatan tersebut. Semua kriteria itu bertujuan baik, sehingga orang berusaha untuk hidup kudus, untuk menjabat jabatan atau pekerjaan yang indah itu. Sebelum mengemban jabatan tersebut, setiap calon akan melihat diri mereka dan memperbaiki sesuai dengan syarat atau kriteria yang ada. Dan melalui kriteria itu, jemaat dapat melihat dengan jelas siapa yang tepat untuk menjabat jabatan tersebut. Jabatan itu bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan yang memberikannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, hendaklah kita terus melihat diri kita melalui kriteria yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Kita dengan jelas melihat apa yang harus ditinggalkan dan yang harus diubah. Karena kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam jabatan yang diberikannya, maka hendaknya kita juga hidup kudus dan memuliakan Tuhan melalui setiap jabatan dan pekerjaan tersebut, baik di lingkup gereja, pemerintahan, kantor, keluarga, sekolah, dan semua jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur atas firman-Mu yang Engkau telah perdengarkan bagi kami. Terima kasih firman-Mu ini ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami senantiasa akan memelihara hidup kami sesuai kriteria yang Tuhan telah berikan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, materaikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersama-sama ya Tuhan kami berdoa, bersyukur bersama saudara-saudara kami yang saat ini menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menikmati pertambahan usia. Tuhan lengkapi sukacita mereka, dan terima kasih pertambahan usia yang Tuhan nyatakan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah kehidupan mereka senantiasa mereka persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, juga kami bersama-sama mendukung dalam doa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah, maupun yang berobat jalan. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Maha Tabib bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, Engkau
memberkati, memulihkan, bahkan memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan, suatu kelak mereka boleh sehat kembali, kuat untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua kami yang saat ini dalam lanjut usia. Tuhan kiranya terus memberkati, menopang dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka dalam lanjut usia, tetapi iman percaya kepada Tuhan semakin kuat. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami saat ini dan seterusnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau terus memelihara kami, Engkau terus menjaga dan menopang kami di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, dan dengarkan kami yang datang berdoa, bermohon dan bersyukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.